Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di tutorial publikasi ilmiah guru. Kali ini kita akan mendiskusikan bentuk publikasi ilmiah modul, diktat, dan buku. Mari kita ikuti selengkapnya. Nah, modul dan diktat dipublikasikannya itu di lingkungan tertentu. Gitu ya. Jadi publikasinya tidak dalam bentuk publikasi seminar, tidak, dan sebagainya. Di perpustakaan juga tidak harus, tapi kalau mau silahkan simpan di perpustakaan. Tapi modul dan diktat ini digunakan di komunitas tertentu. Misalnya MGMP tingkat provinsi, misalnya, atau MGMP tingkat kabupaten, atau tingkat satuan pendidikan, gitu ya. Nah, itu modul atau diktat. Nah, modul dan diktat itu bukti fisiknya, modul dan diktatnya ada keterangan kepala, ada keterangan dari komunitas pengguna. Maksud keterangan dari komunitas pengguna itu, misalnya kalau modul Anda digunakannya di tingkat satuan pendidikan, ya cukup oleh wakabid kurikulum saja, misalnya gitu ya, bahwa modul Anda digunakan di satuan pendidikan. Atau kalau modul Anda digunakannya di tingkat kabupaten atau kota, maka Anda harus memperoleh surat keterangan, misalnya dari ketua MGMP kabupaten kota, bahwa modul Anda digunakan di lingkungan tersebut. Atau kalau modul dan diktat Anda itu digunakan di provinsi, sama juga tuh, harus memperoleh surat keterangan dari komunitas. Nah, oleh karena itu kalau Anda menyusun modul, ini harus kerjasama dengan teman-teman di MGMP agar publikasinya mudah. Itu ya, misalnya guru fisika membuat modul, maka modul tersebut sepakati nih di MGMP digunakan di tingkat kota Pontianak misalnya. Nah, setiap modul itu dapat skor 1 gitu ya. Kalau kota, kalau provinsi 1,5. Dan modul itu satu satuan pembelajaran. Misalnya modul itu 1 KD. Tidak ada modul 1 semester itu sebenarnya. Jadi panduan belajar untuk 1 KD tuntas. Misalnya maju lagi ke modul kedua. Nah, agar Anda punya banyak modul, maka pisah-pisahkan dibatasi modulnya untuk 1 KD. Nah, demikian juga diktat ya. Diktat itu sebenarnya adalah bahan bacaan tambahan. Kalau Anda punya pembelajar cepat misalnya, yang dia ingin belajarnya lebih tinggi, kalau anak-anak yang biasa kan cukup dengan buku pelajaran. Nah, kalau anak-anak yang pembelajar cepat dan ingin banyak tahu, maka buatlah sebuah diktat yang itu di luar materinya, di luar buku pelajaran gitu. Dan itu tingkatnya lebih tinggi, jadi buku pengayaan lah katakan. Karena kan percuma ketika kita membuat diktat, kalau sama dengan buku mata pelajaran, buat apa dibuat diktat gitu. Nah, jadi fungsi diktat itu bahan bacaan tambahan bagi anak-anak untuk belajar secara mandiri. Tentu saja Anda bisa memberikan skor tambahan kan untuk anak-anak pembelajar cepat seperti itu. Oke, itu modul dan diktat. Nah, kemudian nilainya berapa, Pak? Maaf? Nilai diktat berapa? Anda bisa melihat di layar. Oh iya, siap. Kalau diktat tingkat ini sama dengan modul ya. Dengan modul. Ya, sama startup dengan modul. Kalau provinsi 1,5, kalau kabupaten 1, kalau satuan pendidikan 0,5. Oke, gitu ya.
Kemudian sekarang yang buku ya, banyak nih buku itu ada 5. Buku hasil penelitian, buku pelajaran, buku bidang pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman guru. Nah, buku hasil penelitian itu misalnya seperti kemarin, Anda melakukan penelitian, tapi disajikannya bukan dalam bentuk makalah. Misalnya Anda melakukan PTK, lalu Anda menyajikannya dalam sebuah buku, itu boleh, silahkan. Kalau Anda menuliskan PTK dalam sebuah makalah, maka publikasinya kan diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Kalau hasil PTK Anda disajikan dalam bentuk buku, maka dicetak oleh penerbit, gitu ya. Dipublikasikan untuk umum. Nah, itu bedanya. Hasil penelitian bisa disajikan dalam bentuk makalah, bisa disajikan dalam bentuk buku. Dan satu lagi sebenarnya bisa disajikan dalam bentuk artikel ilmiah yang ada nanti di KB 4 ya. Gitu. Nah, publikasinya diterbitkan, bukti fisiknya buku, keterangan kepala, keterangan penerbit. Skornya 4. Sama dengan makalah PTK, makalah hasil penelitian, skornya 4. Sebenarnya lebih mudah dengan makalah ya. Karena kadang-kadang ke penerbit itu kita harus membayar biaya penerbitan, kecuali yang penerbitnya mau royalti, gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih, buku pelajaran. Anda sudah tahu semua buku pelajaran itu diterbitkan kepada publik, digunakan oleh anak-anak di satuan pendidikan. Nanti buku ya, bukan buku. Bukti fisiknya buku, keterangan kepala, keterangan penerbit. Nah, ini ada level skornya, angka kredit. Kalau buku Anda ajukan ke BSNP, kemudian diterbitkan oleh BSNP, itu skornya tinggi banget tuh, 6. Kalau diterbitkannya di buku ber-ISBN, skornya 3. Kalau diterbitkan oleh penerbit yang belum ber-ISBN 1, gitu ya. Ini buku mata pelajaran. Anda terbuka sekali untuk membuat buku mata pelajaran ini. Ini terutama yang buku agama nih. Buku mata pelajaran agama itu saya lihat harus banyak yang diperbaiki tuh. Jadi kalau Anda punya konsep buku mata pelajaran agama yang lebih baik daripada yang sekarang ini, silakan tuh ditulis tuh. Oke, kalau buku-buku umum banyak yang sudah bagus tuh, tapi Anda tetap punya kesempatan ya untuk menulis buku. Nah, itu buku mata pelajaran. Nah, kemudian buku bidang pendidikan. Nah, buku bidang pendidikan ini buku yang bisa ditulis oleh guru pada bidang pendidikan, seperti misalnya teknik penilaian, misalnya gitu ya, pada mata pelajaran akidah akhlak misalnya. Karena kan itu spesifik. Kalau buku saya kan menggagas penilaian tindakan kelas. Nah, itu yang dimaksud dengan buku umum itu yang begitu-begitu. Atau Anda mau menulis misalnya cara pembelajaran blended learning yang efektif misalnya gitu ya. Saya mau menulis buku itu tuh sebenarnya. Blended learning, karena ternyata kita sekarang tidak bisa kembali ke zaman dulu. Di Jakarta ini PPTM, terus kemudian dibubarkan lagi, masuk kelas seluruhnya bubarkan lagi. Nah, itu alternatifnya kan tetap kita blended learning sesungguhnya. Dan kalaupun sudah diberlakukan masuk semua ke kelas, boleh saja toh kita melakukan blended learning. Apalagi untuk anak-anak yang tidak bisa pergi ke sekolah, seperti anak-anak dengan disabilitas misalnya. Sementara ini kan kita tidak bisa menerima tuh anak-anak yang disabilitas itu, yang tunarungu dan sebagainya. Dia harus
ditolak oleh Anda untuk mendaftar. Padahal kalau dengan blended learning atau daring penuh, toh boleh-boleh saja. Di dalam undang-undang juga boleh tuh pendidikan dengan cara jarak jauh itu. Itu contoh ya, contoh buku di bidang pendidikan. Diterbitkan kepada publik, bukti fisiknya buku, keterangan kepala, keterangan penerbit. Skornya kalau ISBN 3, kalau belum ISBN 1,5. Nah, kemudian yang kelima, karya terjemahan. Ini diterbitkan kepada publik. Buku terjemahan ini Anda menerjemahkan buku ya, sebuah buku, tidak bagian-bagian buku. Boleh dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, dari bahasa daerah ke bahasa asing atau sebaliknya. Gitu ya. Dipublikasikan ke publik. Kemudian bukti fisiknya, bukunya, keterangan kepala, keterangan penerbit. Hanya saja skornya minim banget 1 ya. Dan yang terakhir nih buku pedoman guru. Nah, buku pedoman guru ini nanti kita bahas secara khusus ya. Adalah buku pedoman bagi guru untuk melaksanakan program kerja untuk selama setahun. Nah, publikasinya ini sederhana, buku pedoman guru ini. Diberikan saja kepada kepala madrasah atau pengawas untuk landasan penilaian. Dan sebenarnya ini digunakan oleh Anda untuk panduan atau pedoman melaksanakan pekerjaan Anda selama setahun. Nanti kita bahas. Bukti fisiknya buku, keterangan kepala. Skornya 1.